Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. One Piece chapter 1135 dibuka dengan menunjukkan buku super besar yang sedang dibaca oleh Chopper dan Bonnie. Kemudian Saul pun menjelaskan bahwa yang membuat buku-buku itu menjadi besar adalah Biblo. Dia adalah burung hantu raksasa yang menjabat sebagai kepala perpustakaan. Biblo ini adalah pengguna buah iblis, makanya bisa membuat buku-buku jadi besar. Selain itu, Biblo sudah berumur ratusan tahun, dan timeline ratusan tahun di sini sepertinya sudah sangat lama. Bahkan tidak ada yang tahu persis usia burung hantu Biblo ini. Jadi sepertinya usia dari Biblo ini jauh lebih tua daripada raksasa tua sekalipun yang usianya sudah diketahui, yaitu Charul yang usianya mencapai 408 tahun. Berarti seharusnya usia burung hantu Biblo lebih tua dari itu, dan bisa jadi dia malah sudah hidup pada eranya Joy Boy, yaitu pada abad kekosongan. Tentu ada kemungkinan jika Biblo ini seperti Zunisa, yaitu hewan purba yang berteman dengan Joy Boy. Nah, selain buku-buku pelajaran, Biblo juga bisa membesarkan koran yang dibawa oleh para nelayan ke Elbaf. Ya, tentu saja para raksasa Elbaf juga membutuhkan update informasi tentang perkembangan dunia luar. Koran Newsco tidak langsung diantar ke Elbaf karena negeri itu tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Selanjutnya Chopper bertanya kepada Robin apakah O'Hara punya buku-buku medis. Robin menjawab bahwa buku medis ada tapi tidak banyak, karena O'Hara lebih fokus tentang buku-buku sejarah. Chopper pun cukup kecewa karena hal itu. Namun kekecewaannya terobati karena ternyata di perpustakaan itu ada buku-buku medis yang berasal asli dari Elbaf. Selanjutnya scene berpindah ke lokasi Luffy dan anak-anak Elbaf. Di sini Luffy, Usopp dan beberapa anak-anak bermain ayunan, tapi ini bukan ayunan normal ya. Luffy memainkan ayunan itu dengan barbar hingga membuat anak-anak di sana jadi ketakutan. Melihat hal itu, Nami langsung bertindak. Beberapa buku mentah mendarat di kepala Luffy dan juga Usopp. Kemudian anak-anak raksasa itu manja-manjaan dengan Gert. Ya, dengan senyuman khas Momonosuke yang sangat menyebalkan, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Ya, Sanji yang tadinya ingin membela anak-anak itu malah dibuat jengkel karena tingkah mereka yang sangat menyebalkan. Oke, lanjut. Luffy dan Usopp tampak kecewa karena Elbaf sekarang berbeda dengan cerita Elbaf di masa lalu. Tapi menurut Usopp, Elbaf yang damai dan tanpa kekerasan sepertinya tidak buruk juga. Nah, tak lama kemudian kekecewaan Luffy sedikit terobati dengan munculnya bocah raksasa Kalen. Dia langsung menyerang Luffy dengan pedang kayunya. Luffy pun bisa menghancurkan pedang kayu itu dengan mudah. Kemudian Luffy bergerak cepat untuk melompat dan melayangkan pukulan Gear 3 kepada bocah raksasa Kalen. Ya, tentu saja Luffy hanya bercanda sih. Dia tidak serius mengarahkan pukulan itu kepadanya, dan alhasil pukulan Luffy meleset. Usopp memarahi Luffy karena pukulan itu sangat berlebihan, karena jika kena tentu akan ada masalah besar. Nah, Luffy pun tampak bersemangat karena kehadiran Kalen. Dia senang karena ada bocah raksasa yang tidak lemah. Kalen sendiri sangat takjub dengan kekuatan Luffy dan dia sangat senang. Sementara itu, bocah-bocah Elbaf yang lain tak menyukai Luffy dan juga Kalen karena mereka suka menggunakan kekerasan. Kemudian ibu Kalen datang dan meminta bocah itu untuk berhenti membuat keributan. Nah, ibu Kalen itu ternyata adalah Ripley, raksasa wanita yang sudah muncul di chapter lalu dan terkonfirmasi sebagai guru biologi. Tapi di sini Ripley tidak memarahi Kalen karena sudah memakai kekerasan. Dia malah memuji serangan Kalen yang hebat. Nah, di sini pun terungkap ya bahwa Kalen adalah anak dari seorang bajak laut kuat yang merupakan ras manusia biasa yang kekuatannya sebanding dengan para prajurit Elbaf. Tapi menurut Ripley, pernikahannya itu tidak disahkan oleh undang-undang Elbaf. Ya, karena usia manusia biasa tentu jauh lebih muda daripada para raksasa, dan manusia biasa pastinya akan lebih cepat menua daripada dirinya. Nah, Sanji pun terkejut saat mendengar bahwa ayah Kalen atau suami Ripley adalah manusia biasa.
Wajahnya pun menunjukkan ekspresi aneh, entah apa yang dipikirkan olehnya saat itu. Nah, sampai di sini banyak pihak meyakini ya bahwa ayah dari Cullen itu adalah Chopper Gaban dan sosoknya saat ini ada di Elbaf. Ya, tentu saja sih jika memang Gaban masih hidup, tentu sudah saatnya dia muncul dan mungkin dia adalah sosok misterius yang ada di hutan Elbaf itu. Oke, kita kembali ke perpustakaan. Di sini Luffy menyebut Robin dan beberapa krunya yang ada di sana karena pesta 3 hari 3 malam akan segera dimulai. Namun Robin menolak untuk pergi sekarang. Dia mengatakan masih ingin bernostalgia dengan Saul. Robin pun berjanji akan segera menyusul saat pestanya sudah dimulai. Sementara itu Lilith dan Bonnie yang berencana tinggal di Elbaf akan segera mengurus KTP. Lalu Franky juga masih ingin mempelajari pohon Adam yang merupakan seluruh kerajaan Warland. Menurut Saul, pohon Adam tumbuh di beberapa tempat di seluruh dunia, tapi yang di Elbaf ini adalah yang tertua. Nah, akhirnya sebelum pergi, Kurt punya hadiah untuk kru topi jerami, yaitu tentu saja outfit baru, guys. Nah, di sini Jinbe, Franky, Brook dan Robin akhirnya sudah memakai pakaian baru, pakaian ala negeri Elbaf. Oke, selanjutnya kita menuju dua sosok misterius yang sudah menyusup ke Elbaf pada chapter lalu. Di sini mereka langsung menuju kastil raja, namun dihadang oleh dua raksasa penjaga. Para penjaga itu mengira jika keduanya adalah anggota kru topi jerami. Kemudian wanita misterius itu mengatakan bahwa mereka mencari Loki. Namun para raksasa penjaga tentu tak mau memberitahukan keberadaan Loki karena bisa jadi mereka malah akan membebaskannya. Nah, karena merasa ditolak, wanita misterius itu pun langsung melakukan serangan yang cukup aneh dan serangan itu berhasil melumpuhkan salah satu penjaga. Aksi dari wanita misterius itu pun cukup menarik, tapi di sini sayangnya kita tidak melihat aksi dari kembarannya Shanks. Dia bahkan tidak mengatakan apapun dan tidak melakukan apapun. Tapi di sini ada hal menarik tentang dirinya, yaitu kembaran Shanks itu terlihat membawa pedang yang mirip dengan pedangnya Shanks, yaitu Gibbon. Oke, lanjut kita menuju pada pesta penyambutan kru topi jerami. Di sini para raksasa sangat antusias dengan pesta itu karena kru topi jerami sudah sangat banyak berjasa bagi mereka. Ya, kru topi jerami memang berulang kali menyelamatkan para raksasa, mulai dari Dory dan Brogy di Little Garden, kemudian ada Aimo dan Cassie di Enies Lobby, dan juga tentu Hairudin ketika ada di Dressrosa. Nah, selain tiga hal yang sudah kita tahu itu, ternyata ada satu kru Hairudin yaitu Stansen yang pernah diselamatkan Luffy dari Sabaody saat dia menjadi barang dagangan di sana. Para raksasa pun berpesta dengan menyanjung kehebatan kru topi jerami yang sudah berhasil mendapatkan gelar Yonko dan juga atas keberhasilan mereka mengalahkan Kaido dan Big Mom. Nah, selanjutnya di akhir chapter ini kita melihat kedatangan raksasa tertua yaitu Jarul. Ya, Jarul terkonfirmasi usianya adalah 408 tahun. Ukuran tubuhnya juga jauh lebih besar daripada raksasa lainnya. Di sini Luffy terkejut karena ada sebuah pedang besar di kepala Jarul yang bahkan menembusnya. Tapi anehnya Jarul masih baik-baik saja. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review One Piece chapter 1135 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!